Belum. Soalnya nanti buat video lagi. Nggak, kayaknya. Di sana soal gini. Oke. Baiklah, selamat pagi siswa kelas 11 ya. Jadi berkenan dengan waktu sudah menunjukkan jam 9.26 menit sesuai dengan jadwal ya. Jadi untuk siswa yang lainnya sambil menunggu ya kita langsung saja. Karena di sini yang join baru 20 orang. Oke, kita langsung saja ya melihat daripada waktu. Jadi sebelum Pak melanjutkan materi pembahasan, mari kita mengaturkan panganjali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Baiklah untuk siswa kelas 11. Jadi sebelumnya kita sudah membahas kompetensi dasar yang kedua setelah pelaksanaan preparing, yaitu adalah kalian melaksanakan proses entering to the guest room atau akses ke kamar tamu. Di dalam proses akses ke kamar tamu, ada beberapa poin yang sudah kita bahas sampai materi terakhir yang kita bahas itu adalah bagaimana pelaksanaan first check sebelum kalian melakukan proses pembersihan kamar tersebut. Jadi ada beberapa poin dalam pelaksanaan first check, di mana yang pertama definisi daripada first check. Apa itu first check? Ya. Mungkin di sini ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan tahapan first check? Silakan, Novika Marta ya. Pengertian first check, proses proses pemeriksaan awal yang dilaksanakan oleh petugas room attendant sebelum proses membersihkan kamar. Oke, Novika Marta kelas 11 sampai 2 nomor berapa nih? Nomor 19. 19. Oke, jadi diingatkan kembali oleh temannya tadi ada pelaksanaan first check, di mana first check ini adalah pemeriksaan awal yang dilaksanakan nanti di mana first check ini dilakukan sebelum proses membersihkan kamar. Adapun beberapa tujuan daripada pelaksanaan ini, ada yang bisa mengingatkan? Siapa ini? Hoki Lestari ya? Lestari, silakan. Pagi Pak. Tujuan first check yaitu satu untuk mengetahui atau memastikan status kamar, kedua mengetahui keadaan kamar yang akan dibersihkan, selanjutnya memeriksa fasilitas-fasilitas yang terdapat di kamar dalam keadaan yang lengkap dan baik. Oke, Lestari AP berapa? AP 6. 11 AP 6 nomor 20. Jadi udah bagus sekali ya, udah dipahami apa yang dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi tentu saja setiap proses yang kalian laksanakan itu memiliki suatu tujuan, di mana tujuan daripada pelaksanaan first check tadi udah disampaikan kembali oleh Lestari teman kalian, di mana first check ini memiliki tujuan nanti dalam proses pembersihan kamar, yaitu adalah salah satunya. Jadi kita bisa memeriksa fasilitas yang disediakan untuk tamu, apakah fasilitas tersebut berfungsi dengan baik
atau tidak. Ya, jadi supaya bisa ditindaklanjuti. Selanjutnya poin-poin pelaksanaan first check. Ada yang bisa mengingatkan nggak? Three participant. Silakan yang belum Dewayu, silakan. Pagi Pak. Ya, selamat pagi. Proses pelaksanaan first check yang pertama adalah buka tirai atau curtain, yang kedua buka jendela, yang ketiga nyalakan lampu jika diperlukan, yang keempat atau terakhir lakukan proses first check dengan metode clockwise atau unclockwise. Oke. Dewayu apa ya? Berapa Dewayu? 11 sampai 10. 10. Nomor Absen 24. 24. Oke. Jadi sudah diingatkan kembali oleh teman kalian Dewayu Purnama ya. Nanti dalam pelaksanaan first check, perhatikan poin-poinnya, nanti disesuaikan dengan kondisi atau keadaan di dalam kamar hotel, karena kondisi, situasi keadaan di dalam kamar hotel sedikit berbeda-beda, tetapi intinya, poinnya yang harus dilakukan itu tujuannya sama. Ya. Jadi yang pertama disampaikan tadi, supaya di dalam kamar lebih terang, jadi dibuka dulu curtain ataupun kordennya, bisa dibuka glass windows-nya, kaca jendelanya, supaya nanti ada pertukaran udara juga. Setelah itu silakan lakukan proses first check tersebut, mengikuti arah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam secara merata seluruh fasilitas yang ada atau disediakan di dalam kamar hotel. Nah, nanti kita dalam praktek coba kita terapkan tahapan tersebut. Selanjutnya, tahapan saving room, di mana tahapan saving room ini bisa dilaksanakan secara bersamaan ketika kalian melakukan tahapan first check. Adapun pembahasan yang akan kita pelajari dalam tahapan saving room ini, ya, di mana kita memahami apa definisi daripada saving room tersebut. Selanjutnya, apa tujuan kita melaksanakan tahapan saving room? Jika sudah dipahami definisi dan tujuannya, kita akan mempelajari bagaimana melaksanakan tahapan saving room tersebut. Nah, kita langsung saja bahas dari definisi saving room. Jadi dari definisi saving room tersebut adalah proses yang dilaksanakan oleh petugas room attendant untuk atau mengamankan keadaan di dalam kamar sebelum proses membersihkan kamar. Jadi nanti sebelum kita melaksanakan kerja, kita perlu memperhatikan keamanan. Baik itu keamanan dari barang atau fasilitas hotel ataupun tamu, termasuk dari keamanan kita melaksanakan pekerjaan. Ini untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya kita harus melaksanakan saving room ini. Ya. Nah, itu dari definisi. Selanjutnya, tujuan daripada pelaksanaan saving room. Jadi yang pertama tentu saja kita ingin memberikan layanan yang terbaik kepada tamu. Kita harus mengamankan barang-barang tamu. Jadi nanti yang kalian identifikasi di dalam kamar, wah ini berisiko dalam pelaksanaan kerja. Ini bisa terselip, bisa terjatuh, bisa rusak. Kita bisa pindahkan ke tempat yang aman terlebih dahulu. Selanjutnya, kita juga bertanggung jawab di dalam mengamankan fasilitas hotel. Contoh sederhana kejadian di dalam suatu hotel ya. Misalnya tamunya malamnya dia ada order ke room service, makanan dan minuman. Jadi perlengkapan yang digunakan masih ada di dalam kamar.
Nah, nanti dalam proses pembersihan tentu saja ini perlu diperhatikan. Jangan sampai apalagi barang pecah belah, ya kayak water glass, plate, ya piring dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita amankan terlebih dahulu. Termasuk fasilitas hotel yang lainnya. Nah, itu salah satu contoh karena sering kejadian ya kesenggol, pecah, itu udah resiko kerja, waktu juga nambah ya. Nah, itu kita lakukan proses pengamanan. Selanjutnya poin yang ketiga, menghindarkan dari kecelakaan kerja. Jadi kalau kita sudah mengamankan yang kita identifikasi nanti bisa berisiko dalam pelaksanaan kerja, ini tentu saja bisa menghindarkan atau mengurangi kita dari kecelakaan kerja dalam proses pembersihan kamar tamu tersebut. Yang keempat, memperlancar proses pelaksanaan kerja. Tentu saja kalau semua sudah dalam keadaan aman ya di dalam kamar tersebut, kita bisa melakukan proses secara maksimal dan itu hasilnya bisa memperlancar proses pelaksanaan kerja kita. Nah, itu beberapa tujuan dari saving room-nya. Selanjutnya, Pak lanjut dulu ke proses. Bagaimana proses pelaksanaan kerjanya? Nah, seperti yang Pak sampaikan di awal tadi, saving room ini bisa kita lakukan bersamaan dengan first check. Jadi secara bersamaan kita melakukan pemeriksaan dan juga mengamankan barang-barang yang kita identifikasi bisa berisiko dalam pelaksanaan kerja. Nah, ini dilakukan otomatis sama menggunakan metode clockwise atau unclockwise. Ya, searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya, kita akan melakukan proses pengamanan barang-barang tamu. Nah, di mana kita mengidentifikasi ada barang-barang tamu yang berisiko nanti dalam pelaksanaan kerja, itu kita bisa amankan. Sebagai contoh misalnya, di atas bed, kita menemukan ada handphone dari tamunya. Jadi, kita amankan terlebih dahulu handphone ini, kita bisa pindahkan dulu ke tempat yang aman. Supaya nanti ketika kita making bed, handphone tamu itu tidak terjatuh atau rusak. Nah, itu yang dilaksanakan. Termasuk di bathroom. Terkadang tamunya pas mandi itu bisa meletakkan barang-barang berharganya di bathroom, seperti ring, cincin misalnya, ya. Itu ditaruh aja di atas misalnya tempat ataupun wash basin table-nya. Nah, ini kita bisa amankan terlebih dahulu. Kita pindahkan terlebih dahulu di tempat yang aman, jangan sampai cincinnya pas kita bersihkan tempatnya kesenggol, jatuh, masuk ke saluran air, itu udah resiko kerjanya tinggi. Ya, jadi harus benar-benar dipastikan dulu untuk keamanannya. Selanjutnya, mengamankan barang-barang hotel. Dengan metode clockwise atau unclockwise ini, kita juga lakukan secara merata, berurutan, barang-barang hotel yang disediakan di dalam kamar untuk tamu, sebelum kita bersihkan kamar tersebut, kita amankan atau tempatkan pada tempatnya. Contoh sederhana, misalnya remote televisi yang ada mungkin tamunya sambil tidur-tiduran, nonton televisi, itu kita rapikan, siapkan, amankan kembali, kita tempatkan pada tempat remote televisi yang sudah disediakan. Atau pada tempat yang kalian identifikasi, nanti aman dalam proses pelaksanaan kerja. Nah, itu kita lakukan secara merata di seluruh area kamar yang kita bersihkan.
Untuk proses ini udah jelas? Ada yang ditanyakan untuk saving room-nya? Oke, jadi nanti setelah kalian melakukan tahapan tersebut secara merata atau secara keseluruhan dilakukan first check dan saving room, ketika kalian sampai di bathroom atau kalian berada di kamar mandi kamar tersebut, kita bisa mengambil daripada bin ataupun wash basketnya, tempat sampahnya. Sampah-sampah itu bisa kita kumpulkan. Kita bisa bawa keluar, buang di garbage hamper yang ada di troli. Selanjutnya kalian masuk dengan bin ataupun wash basket yang sudah bersih atau kosong. Dan juga kalian membawa carry caddy. Kalian tempatkan bin ataupun wash basket pada tempatnya. Dan carry caddy kalian bisa tempatkan di bathroom. Nah, itu dia proses pelaksanaan first check dan saving room setelah kalian diizinkan oleh tamu untuk membersihkan kamar tamu tersebut. Jadi, setelah diizinkan membersihkan kamar, kalian tidak langsung memproses ataupun melakukan making bed ataupun bersih-bersih lainnya. Jadi ada tahapan first check dan juga saving room-nya. Oke, jadi itu untuk first check dan saving room. Jadi Pak sedikit percepat ya. Gimana, ada jelas untuk saving room-nya? Sudah ya? Coba nih Kadek Cahyani, udah jelas Kadek Cahyani? Sudah, nih Kadek Cahyani? Sudah. Sudah. Jadi untuk nih Kadek Cahyani, kenapa petugas room attendant harus melaksanakan tahapan saving room ini? Jadi biar kalau tadinya ada barang-barang tamu yang misalnya seperti remote TV itu yang tamu sehabis nonton TV dan ditaruh di bednya, kita bisa amankan. Kalau barang-barang tamu seperti cincin itu, kalau terdapat di samping wash basin, kita bisa lebih hati-hati biar cincinnya itu tidak jatuh. Dan lebih melakukan proses pengamanan untuk barang hotel dan milik tamu. Itu Pak. Itu contoh dari Cahyani ya, contoh pelaksanaan saving room. Ini yang namanya aja ada nggak di sini? Widnyana ada, Widnyana. Di sini ada Widnyana. Ada Pak. Oke, Widnyana. Apa tujuan pelaksanaan saving room, Widnyana? Tujuannya untuk mengamankan barang-barang tamu dan juga barang-barang hotel agar tidak terjadi kehilangan, Pak. Oke, untuk mengamankan barang tamu dan barang hotel supaya tidak terjadi kehilangan. Oke, bisa ya. Jadi salah satu tujuannya bisa disampaikan seperti yang disampaikan oleh Widnyana ya. Nah, nanti dalam pelaksanaan ini tentu saja mengarah ke proses pelaksanaan kerja supaya dalam proses pelaksanaan kerja ya tidak terjadi kecelakaan kerja atau hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya tadi diberi contoh oleh Widnyana, jangan sampai habis kerja barang tamunya hilang. Ya. Nah, itu proses pelaksanaan first check dan saving room. Ingat nanti dalam praktek diterapkan. Karena sering sekali Pak perhatikan, begitu proses praktek, setelah diizinkan membersihkan kamar, langsung
dilewati first check dan saving room-nya. Ya. Jadi bisa langsung nyelonong ke bathroom, bisa membersihkan bathroom jadinya. Ya. Sebenarnya ini kalian terapkan, kalian coba lakukan proses sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari. Oke, itu kompetensi dasar. Yang kedua, akses ke kamar tamu atau entering to the guest room, di mana ada tahapan bagaimana kalian mendorong troli yang benar, bagaimana kalian melakukan pemeriksaan room status supaya kalian bisa proses dan persiapkan. Selanjutnya kalian juga mempelajari prosedur entering to the guest room, bagaimana memasuki kamar tamu. Dan dilanjutkan setelah diizinkan membersihkan kamar, kalian sudah mempelajari bagaimana melakukan proses first check dan juga saving room. Jadi Pak harapkan itu bisa untuk sementara kalian pahami dan kalian bayangkan, oh seperti ini loh prakteknya. Ya. Ini loh urutan kerjanya. Nanti kalau saya praktek, oh saya udah ada pedoman. Setelah saya menata troli, ini yang harus saya lakukan. Jadi nggak bingung lagi, ngapain sekarang? Apa yang harus dilakukan? Udah benar apa tidak? Jadi jangan ragu lagi, ya. Kalian udah punya pegangan sekarang. Oh ini dia prosedurnya. Intinya seperti ini. Nanti bisa dikembangkan. Contohnya dalam percakapan. Oh poin-poinnya ini loh harus greeting, harus ini. Nanti boleh dikembangkan. Ya. Pas ketemu tamu nggak harus kaku seperti di poinnya saja. Misalnya good morning. Nggak harus pokok-pokok itu, nanti kalian bisa kembangkan kembali, apalagi kalian nanti udah di hotel, udah kenal dengan tamunya, jadi kalian bisa sedikit basa-basi dengan tamu, nanya kabar, dan lain sebagainya. Itu dilihat juga dari kondisi atau tamunya, oh dia lagi santai, lagi terbuka dia, jadi kita bisa menambahkan sambil belajar, ya. Nah itu tahapan first check dan saving room. Pak lanjutkan dulu. Nah di sini ada sedikit dulu pertanyaan. Tahapan yang dilakukan room attendant setelah pelaksanaan first check dan saving room. Apa yang dilakukan sekarang? Kalau kalian praktek setelah first check dan saving room, kalian ngapain sekarang? Ayo supaya yang bisa bantu. Dewa Ayu Purnama. Yang lain gimana nih? Cuma satu orang aja. Ya, silakan Dewa Ayu Purnama. Menurut Dewa Ayu Purnama gimana ini? Pak, menurut saya tahapan yang dilakukan room attendant setelah first check dan saving room adalah stripping bed atau membereskan tempat tidur. Oke. Dewa Ayu Purnama 11 sampai 10. Ada yang punya pendapat lain? Wira, silakan Wira. Menurut saya yang dilakukan oleh room attendant adalah mengambil sampah yang terdapat di room ataupun di ini bathroom. Nomor berapa Wira? Nomor 18. 18. Iya. Oke, jadi bagus sekali udah nih ya. Kedua pendapatnya ini sudah benar ini ya. Jadi yang disampaikan oleh teman kalian tadi, Dewa Ayu Purnama dan juga Wira. Jadi pendapat yang mereka sampaikan ini sudah benar ya. Nah, dalam pelaksanaan, cuman di sini Pak simpulkan saja sedikit ya. Dalam pelaksanaan first check ataupun saving room itu bisa dilakukan secara bersamaan. Nah, di akhir pelaksanaan first check dan saving room itu masih dalam ruang lingkup first check dan saving room. Itu kalian sudah mengumpulkan sampah-sampah yang ada di dalam kamar tamu. Dengan cara kalian mengambil salah satu tempat sampah ataupun waste basket ataupun bin yang disediakan di
room ataupun kamar tamu tersebut. Nah, itu juga sudah kalian kumpulkan dan kalian bawa keluar, masuk, membawa carry caddy, taruh di bathroom. Nah, itu udah termasuk ke dalam tahapan first check. Ya, jadi udah benar juga itu masuk ke, cuman itu di akhir di tahapan first check. Ya, dan juga saving room-nya. Nah, selanjutnya setelah pelaksanaan tersebut, seperti yang disampaikan oleh teman kalian tadi, Dewayu Purnama, ya. Nah, itu bisa kita lanjutkan tahapannya ke proses menata tempat tidur, di mana dalam proses menata tempat tidur ini ada 2 poin yang akan kalian lakukan, yaitu adalah tahapan stripping bed dan juga making bed. Baru kita masuk ke tahapan stripping dan making bed. Itu dia. Ya. Jadi ini adalah poin daripada proses yang dilaksanakan. Ya. Stripping dan juga making bed dalam menata tempat tidur. Nah, itu tahapan yang dilakukan, ya. Jadi tahapan stripping dan juga making bed ini juga disesuaikan dengan SOP di dalam suatu hotel. Pada umumnya SOP di dalam suatu hotel tersebut, ya, yang Pak ambil dari standar international hotel, dari hotel-hotel internasional, itu adalah urutannya seperti itu. Tetapi, seperti yang Pak sampaikan di awal, di dalam suatu hotel itu, dia tidak baku. Bisa saja suatu hotel dia membuat suatu SOP, oh, habis pelaksanaan ini, kita ke bathroom dulu. Itu dia. Nah, di sini perlu kita melakukan pemahaman, ya, oh ternyata seperti ini, intinya ternyata apa sama, itu dia ya. Nah, pada umumnya yang diambil sesuai dengan standar internasionalnya itu adalah, oh setelah stripping, making bed, itu akan dilakukan proses menata tempat tidur, ataupun ada 2 poin di dalam menata tempat tidur, stripping dan juga making bed. Nah, itu yang kita bahas selanjutnya adalah dalam kompetensi dasar menata tempat tidur, di mana di dalam poin menata tempat tidur itu terdapat stripping dan juga making bed. Ya. Jadi untuk poin yang pertama di sini, tahapan stripping bed. Tadi Dewayu Purnama, ya, teman kalian sudah menyampaikan di mana tahapan menata tempat tidur tersebut. Nah, dalam proses di hotel, baik itu stripping dan making bed, menata tempat tidur itu dapat dilakukan baik dari bagian kepala tempat tidur, bisa juga dilakukan dari bagian samping tempat tidur, dan juga bisa diambil daripada bagian bawah tempat tidur. Ada beberapa alasan yang dilaksanakan ataupun SOP yang ditetapkan di suatu hotel dari bagian mana harus diambil. Nah, itu biasanya mereka sudah memiliki reason ataupun penjelasan alasan-alasan masing-masing. Ya. Nah, pada umumnya jika itu dilaksanakan dari bagian atas atau dari bagian kepala, ketika posisi matras atau bed tersebut memungkinkan untuk dilaksanakan making bed dari bagian atas, itu yang pertama ya. Karena terkadang ada permanen bed, dia nempel di wall atau di dindingnya. Sehingga itu tidak memungkinkan untuk melaksanakan making bed dari bagian atas atau kepala. Nah, jika memungkinkan dilaksanakan proses making bed daripada bagian kepala, itu akan lebih baik kelihatan dari attitude ataupun kesopanan supaya tidak membelakangi tamu. Dan itu bisa memudahkan kita untuk mengatur ataupun memproses daripada menata tempat tidur tersebut. Karena di awal
dalam proses making bed juga kalian akan menyelesaikan dari bagian atas terlebih dahulu, dari bagian kepalanya. Baik memasukkan seat di bawah matras ataupun membuat sudut. Itu akan dilakukan di bagian atas terlebih dahulu. Nah, ada pun beberapa standar yang lainnya seperti dari bagian samping ataupun bagian bawah. Ya, mungkin Pak lanjut dulu. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana pelaksanaan stripping bed, ya, maupun making bednya. Jadi diambil dari beberapa standar, ya, ada beberapa bentuk penataan yang diterapkan di suatu hotel. Tetapi seperti yang Pak sampaikan di awal, ini sudah mengacu pada prinsip-prinsip yang berlaku secara universal atau secara internasional, secara umum, ya, itu dia. Beberapa kriteria penataan tempat tidur antara lain sebagai berikut, ya, Pak ambil dari beberapa hotel yang menerapkan standar penataan tempat tidur tersebut. Poinnya kalau diambil penataan tempat tidur, yang pertama itu dia akan menonjolkan kerapian. Baik nanti ada variasinya dan lain sebagainya. Yang pertama dilihat itu dari unsur kerapiannya. Ya. Selanjutnya, yang kedua diambil di sini mengikuti prosedur yang telah ditetapkan di suatu hotel. Bagaimana kalian bisa mengikuti prosedur atau SOP yang sudah ditetapkan pada suatu hotel, baik itu dalam proses stripping maupun making bed. Gimana sih stripping SOP-nya di hotel ini? Nah, nanti kita akan bahas secara umum, secara universal. Gimana dia standarnya yang baku, yang umum. Ya. Selanjutnya, memungkinkan room attendant untuk bekerja dengan cepat dan tepat. Nah, ini merupakan salah satu faktor yang sangat diperhatikan di hotel. Karena apa? Kalian nanti kerja sebagai seorang room attendant, itu kalian akan merasa dikejar oleh waktu. Jadi kalian nggak sempat untuk santai-santai, loh ini masih ada kamar, jam sekian sudah. Nah, ini harus diperhatikan. Waktunya, kecepatan, ketepatan, bagaimana kita bekerja supaya lebih cepat, ya. Nah, itu harus benar-benar kita perhatikan dan itu juga menjadi faktor pembuatan SOP dalam stripping dan making bednya. Selanjutnya, penataan dapat dilaksanakan dalam waktu yang seefisien mungkin, ya, dan efektif. Gimana supaya lebih efisien, lebih efektif? Karena kita tadi disampaikan supaya lebih cepat. Kita dikejar oleh waktu. Gimana teknik kita supaya proses penyiapan kamar tamu ini bisa lebih efisien? Itu dia. Nah, yang terakhir tentu saja keinginannya adalah menjamin atau menambah kenyamanan daripada tamu. Kalau tamu sudah nyaman, otomatis dia akan puas tinggal di hotel. Hotel pun namanya akan lebih baik lagi, tamunya akan ramai, itu juga akan berpengaruh kepada karyawan di hotel tersebut, termasuk petugas room attendant. Nah, ini beberapa Pak Amil acuan-acuan dalam pelaksanaan stripping dan making bednya. Nah, baru kita akan membahas dari acuan ini gimana pelaksanaan stripping bed ataupun making bed. Satu orang bisa mengingatkan dari proses praktek yang pernah kalian lakukan, gimana prosedur stripping bed yang baik menurut kalian atau kalian sempat laksanakan. Ada nggak yang bisa bantu satu orang? Sesuai dengan acuan ini, atau pas praktek, kalian sempat melaksanakan praktek di kelas 10, gimana sih proses stripping bed yang kalian lakukan? Pernah stripping bed?
Sudah pernah melakukan sleeping bed belum? Sudah? Waktu praktek pernah dikasih sleeping bed? Nah, Gusti Ayu Sri Utari, coba. Pernah, Pak. Yang pertama, tarik matras dari boxnya, terus buka sarung bantal atau pillowcase, dan letakkan bantal pada kursi terdekat. Setelah itu, tarik seat ketiga dan letakkan pada kursi terdekat. Kemudian tarik blanket dan diangin-anginkan pada sandaran kursi. Dan yang selanjutnya, tarik seat kedua dan letakkan pada kursi terdekat. Dan yang selanjutnya, tarik dan gulung seat pertama, letakkan pada kursi. Dan selanjutnya, ambil semua lena kotor, baik yang ada di kamar tidur dan kamar mandi. Bawa dan masukkan ke dalam linen hamper. Pastikan pada saat kembali ke kamar membawa linen kamar tidur dan linen kamar mandi yang bersih. Setelah itu, tempatkan linen kamar tidur bersih pada kursi terdekat dan linen kamar mandi bersih pada rak bagasi atau legit rak. Itu saya, Pak. Oke. Nomor berapa, Sri Utari? Kelas 11 sampai 11, absen 32, Pak. 32. Oke. Jadi tadi sudah disampaikan secara singkat oleh Sri Utari ya, kelas 11 sampai 11. Tahapan atau poin-poin yang dilakukan dalam tahapan stripping bed-nya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lengkap bagaimana pelaksanaan stripping bed dan making bed tersebut. Kenapa dilakukan seperti yang disampaikan oleh teman kalian tadi. Dan apakah kalian sudah menerapkan itu ketika praktek? Karena tidak hanya Pak perhatikan siswa yang praktek, termasuk petugas room attendant yang ada di hotel. Kenapa banyak yang tidak melakukan sesuai dengan SOP tersebut? Karena sering Pak perhatikan petugas di hotel juga dalam sleeping bed, dia tidak seperti yang disampaikan oleh Sri Utari tadi. Sekalian ditarik semua lenanya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Berkenan dengan waktu, sudah lewat. Ya. Jadi, untuk pembahasan kali ini, kita membahas materi tadi dalam proses tahapan first check saving room. Itu dalam kompetensi akses ke kamar tamu. Dan tadi kita pembahasan di awal dalam tahapan menata tempat tidur, stripping dan making bed akan kita sambung pada pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini, Pak akhiri dulu sampai di sini dengan Pramesanti ya. Om Santi 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 Om.
Lulus sih bisa bebas nanti ya. 30 menit lagi. Udah ya. Sampun. Yang jadi kentan nyapang ruangan untuk napi. Napi kentan Bapak? PowerPoint bab 7. Bab 7 PowerPoint ada. Ada sudah. Oke, langsung dari awal. Ya? Langsung dari sini. Gantian. Ini dia. Berapa anak-anak? Mana tadi ya ini? Anak-anak. Udah lihat iPad lah. Enggak, tadi 30. Oh, 30. 28. Bener nih. Tahu dulu. Oke, nggak mau dia. Oh, emang gini ya PowerPoint pertama ya? Iya, iya. Masih loading, tunggu dulu. Nanti bagian kedua aja ambil kalau gitu. Nggak mau muncul gini Pak. Oh, pakai gini soalnya Pak. Kan lah. Tadi loading ya. Ya. Klik ya. Kan itu tadi. Nang Apple. Iya. Oh. Ya. Tinggal klik kan tuh. Klik kan. Sip semua tuh. Ajak benih Kak. Nggak ada murid depan. Selamat pagi, anak-anak. Kita kembali bertemu dalam pembelajaran PPKN pada hari ini, yang mana Bapak mau ditukar kemarin sama Pak Murah, sehingga kita bertemu pada hari ini. Sebelum kita memulai, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Ide Sang Yang Widi Wase, agar kita bisa sehat dan bisa mengikutinya dengan baik. Melarapan anduk ngaturang panganjali umat. Om Swastiastu. Anak sekalian, karena terbatas oleh waktu dan materi yang harus disajikan cukup banyak, maka Bapak untuk bab 6 sudahi sampai di sana. Hanya beberapa yang belum disampaikan, yaitu tentang organisasi internasional dan organisasi regional. Nah, itu hanya normatif saja organisasi itu, seperti PBB, ASEAN, IMF, UNESCO, dan lain sebagainya itu hanya normatif, memang begitu. Ya, dari dulu sampai sekarang begitu saja, tujuannya masih sama, asasnya masih sama, cara pembentukannya masih sama. Yang berbeda
hanyalah beberapa hal, yaitu misalnya sekjennya berubah-ubah. Kemudian kalau PBB mungkin anggota Dewan Keamanan itu berubah karena ada periode pergantian. Yang lainnya masih sama. Dan yang berubah di PBB itu adalah keanggotaannya. Mungkin ada yang berhenti atau ada yang menambah. Nah itu yang berubah. Yang lainnya sama. Normatif semua itu. Makanya anak-anak baca aja buku LKS dan materi di dalam buku paket atau cari di sumber lain, maka kamu akan tahu ya. Lebih sering dibaca, lebih bagus. Kalau dibaca sampai 50 kali, hafal kamu semua itu. Nah, marilah kita belajar mulai sekarang, karena waktu kita terbatas untuk tatap muka seperti ini, daring ini, akan tetapi anak-anak di rumah banyak sekali punya waktu untuk belajar. Manfaatkan waktu itu agar anak-anak bisa mencapai tujuannya. Nah, kita lanjut. Ini Bapak harapkan semoga kalian sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Tidak lupa Bapak sampaikan, karena sekarang di Bali ditambah lagi masa penanganan COVID lebih spesifik lagi, lebih kecil lagi, yaitu berbasis kepada desa adat. Nah sekarang kita di Bali, semua desa adat harus menjadi desa tangguh COVID. Nah untuk itu anak-anak juga sebagai warga desa harus mentaati aturan yang ada dan memberi contoh cara menangani atau protokol kesehatan tersebut. Ingat itu ya, cuci tangan itu ya, hindari kerumunan, pakai masker, itu udah biasa dan harus dibiasakan terus agar kita bisa sehat terus. Anak sekalian, kita lanjut lagi tentang materi yang sekarang. Tentang materi sekarang, Bapak lanjut ke bab 7. Ya, karena nanti dalam ulangan umum, semua bab itu harus terwakili di dalam soal. Ancaman terhadap negara dan strategi mengatasinya. Ini ya, judulnya. Ancaman terhadap negara dan strategi mengatasinya. Nah, semua negara di dunia, berpotensi mendapat ancaman. Itu berpotensi mendapat ancaman. Baik dari dalam negerinya maupun dari luar negeri. Dan begitu juga semua negara di dunia punya strategi, punya taktik gitu ya. Punya cara-cara seni tersendiri bagaimana dia menghadapi ancaman-ancaman tersebut. Nah, termasuk juga negara kita, Indonesia. Ya, negara Indonesia rawan sekali terhadap ancaman. Dan pemerintah kita punya strategi mengatasinya. Nah itu anak-anak bisa lihat nanti di dalam bukunya, juga di dalam LKS akan terpaparkan semuanya. Nah sebagai warga negara yang baik kita harus tahu itu. Apalagi ancaman terhadap negara, tempat kita hidup, tempat kita berlindung, tempat kita mencari nafkah. Kita lanjut ini. Nah, mengapa materi ini sangat penting kita harus tahu? Bapak ya, guru yang lain, orang tua kamu, ya siapapun
yang sebagai warga negara Indonesia harus dia memahami ini. Nah, kebetulan sekarang anak-anak di tingkat SMK. Di tingkat SMK kelas 11, materi ini wajib disampaikan. Anak-anak harus tahu. Ya, mengapa materi ini sangat penting? Nah, pertama, semua negara di dunia dalam keberlangsungannya, dalam keberlangsungan hidup sebuah negara untuk mencapai tujuannya, pasti ada ancaman. Pasti itu. Tidak ada satupun negara di dunia yang tidak kena ancaman. Semua. Jangankan negara kecil, negara miskin, negara superpower pun itu ya. Dia itu was-was terhadap ancaman. Dan ancaman itu ada. Yang kedua, negara harus kuat. Agar harus kuat menangkal berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Yang di dalam hal ini, dalam strategi ini disebut HTHG. A, ancaman. Ancaman. T, tantangan. H, hambatan. G, gangguan. Nah, semua negara ini, semua negara tidak ada terkecuali. Semua negara akan mengalami hal ini. Maka negara itu harus kuat. Maka dipilihlah yang menjaga negara itu, semua negara di dunia, adalah pemuda-pemuda yang sehat, jasmani, rohani. Dididik bela negara. Ya, fisiknya dilatih agar kuat, mentalnya dilatih, mentalnya dididik agar dia itu concern, agar dia itu cinta tanah airnya. Nah, kalau di Indonesia itu adalah siapa? Tentara, kepolisian. Kalau anak-anak lihat itu, semua bodinya bagus, kekar, sehat. Nah, kepada inilah negara kita menyerahkan gitu ya ketertiban keamanan negara, menangkal yang namanya HTHG. Yang nomor 3, HTHG itu biasanya datang dari dalam negeri. Dari dalam negeri itu ada warga negara yang tidak puas dengan pemerintah, yang mungkin tidak dapat jabatan, yang mungkin dia itu suka membuat keonaran, inilah berpotensi menjadi tantangan, hambatan, gangguan yang datangnya dari dalam negeri. Di samping itu, HTHG ini juga datangnya dari luar. Dari luar negeri. Negara lain gitu ya, yang mengancam kehidupan negara kita. Dan itu sudah sering terjadi. Nah, semua hambatan, tantangan, halangan gitu ya, gangguan itu dikelompokkan menjadi I-Polexos-Budhankam. Ini sebuah singkatan ini. I, ideologi. Ya. Gangguan itu ada pada gangguan ideologi. Pol, politik. Ek, ekonomi. Sosbud, sosial budaya. Han, pertahanan. Kam, keamanan. Jadi HTHG semua negara di dunia, inilah dia. Ini ya, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Ini harus kuat
tangguh negara manapun. Kalau ini sudah kuat dan tangguh, kemungkinan ini ya kemungkinannya akan kecil dan mereka akan berpikir untuk mengganggu negara yang Ivolexos Budhankamnya kuat. Maka kita negara Indonesia harus memperkuat ini. Ya. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Yang keempat, negara harus memiliki strategi. Ya, strategi, taktik, cara-cara yang tidak boleh diketahui orang lain, orang asing. Semua negara punya taktik, strategi bertempur gitu ya. Seperti dulu waktu kita mempertahankan kemerdekaan, merebut kemerdekaan, kemudian mempertahankan, strateginya itu adalah perang gerilya itu, yang terkenal sekali. Kemudian taktik dalam mengatasi berbagai ancaman yang mungkin timbul. Bagaimana strategi sebuah negara bisa mencegah dulu. Ya, ancaman-ancaman yang mungkin timbul itu tidak akan terjadi. Ini harus dipelajari. Bagaimana caranya? Nah, itulah sekilas materi yang akan kita bahas di dalam bab 7. Ancaman terhadap negara dan strategi mengatasinya. Nah, kita lanjutkan. Berbagai ancaman terhadap bangsa dan negara Indonesia. Nah, negara Indonesia, anak-anak tahu negara kita negara yang indah, kaya raya, penduduknya banyak, tempatnya strategis di tengah-tengah dunia, sumber daya alamnya menggoda negara-negara lain. Nah, karena begitu posisi Indonesia, maka kita Indonesia ini akan rentan terhadap ati-agi tadi. Semua negara ingin berteman. Ya, bab kemarin berhubungan, mengadakan kerjasama dengan Indonesia. Karena negara kita ibarat gadis, cantik sekali ya, menarik. Apa ada di Indonesia? Semuanya ada yang dibutuhkan oleh negara-negara lain di dunia. Nah, kita lanjut. Nomor 1, ancaman terhadap Indonesia sama juga dengan ancaman terhadap negara-negara lain. Yang mana kita sudah kelompokkan tadi. Ya, ancaman ideologi. Ivolexos Budhankam itu yang pertama ideologi. Apa itu ancaman ideologi? Nah, di sana di layar anak-anak bisa lihat. Ancaman di bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan. Membahayakan pemikiran suatu negara hingga akan mengancam falsafah negara kita, Pancasila. Ancaman ini akan mengakibatkan adanya disintegrasi, perpecahan dalam bidang ideologi. Nah, kalau ada pihak lain masuk ke Indonesia mengajarkan ideologi yang berbeda dengan Pancasila, ya, seperti kemarin si Rizik itu ya, si Rizik yang sudah masuk penjara, belum masuk penjara, yang sedang disidang kasusnya, dia itu adalah seorang tokoh yang mengajarkan paham khalifah. Negara berdasarkan Islam gitu. Padahal Indonesia bukan negara Islam.
Tetapi negara Indonesia memberikan kebebasan kepada semua agama untuk berkembang. Tetapi kita bukan negara Islam. Si Rise itu menginginkan Indonesia Islam. Dia kembali kepada Piagam Jakarta kemarin itu. Nah, kita lanjut. Apa saja yang termasuk ancaman dalam bidang biologi? Ini dia. Jadi ada 5 Bapak dapatkan. 1, muncul paham-paham radikal dan ekstrim. Radikal ini ini pantang menyerah itu ya. Maju terus dia, memperjuangkan ideologinya. Ekstremis, kekerasan, melakukan kekerasan, membunuh boleh. Kalau Rise, membunuh dibenarkan karena itu bagus bagi pandangannya. Karena memperjuangkan Islam, memperjuangkan khalifah itu tadi. Maka dipelesetkan mungkin pengertian jihad. Itu ya, jihad. Sebenarnya jihad itu kan memperjuangkan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup. Jihad. Orang berdagang juga jihad. Orang kerja ke luar negeri jihad. Ya, untuk kesejahteraan hidup. Nah, yang pertama muncul paham-paham radikal dan ekstremis dalam negeri. Di dalam negeri sering muncul ini. Seperti tahun 48, tahun 65, komunis. Ini. Nah, kedua, munculnya berbagai aliran sesat di Indonesia. Ini aliran-aliran sesat. Syukur kalau kita di Bali tidak banyak ini terjadi. Kalau di luar banyak ada aliran sesat. Ya, yang mengajarkan sesuatu yang tidak masuk akal. Misalnya orang menyetor sejumlah uang nanti bisa berlipat-lipat. Ya ini termasuk salah satunya. Kalau kita yang pertama, mungkin ya yang pertama kita setor uang 5 juta, mungkin saja jadi 25 juta. Agar kita tertarik. Kita mengajak teman untuk bergabung. Ya, kita berlomba-lomba untuk meminjam uang. Sekalipun bunganya tinggi, kita pinjam, kita bawa ke sana. Kemudian nanti digandakan, 5 menjadi 25, kalau 100 juta menjadi 500 juta. Nah, setelah kita mengirim uang banyak, maka uang yang dijanjikan itu tidak akan muncul, tidak akan kunjung datang. Dilibes itu ya, diambil. Ya. Kalaupun diganti dengan uang palsu, hanya yang paling atas saja asli. Mungkin 1 sampai 10 lembar di atas asli, di bawahnya itu udah uang palsu. Itulah trik-trik orang. Maka kamu harus hati-hati. Hati-hati dan waspada kepada siapapun. Kita tidak tahu dia berbuat jahat. Yang ketiga, sikap apatis terhadap pemerintah. Enggak mau tahu terhadap pemerintah. Ya, apatis. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah, diem gitu. Tidak memberi kritik. Ya. Ini juga tidak bagus. Ya, kita harus semangat memberikan masukan kepada pemerintah, jangan apatis. Apalagi menganggap apa yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak bagus, salah. Itu tidak boleh ya. Seperti sekarang ada vaksin COVID. Kita tidak boleh apatis, kita harus dukung pemerintah. Ya. Kalau apatis, maka semua program-program pemerintah tidak akan jalan. Yang keempat, sikap mau menang sendiri dalam masyarakat serbangsa. Ini juga tidak boleh.
Umpamanya di Indonesia, karena mayoritas Islam, semua disesuaikan dengan ajaran Islam. Kita tidak boleh. Karena negara kita bukan negara agama, kita negara demokrasi. Yang nomor 5, kurang kecintaannya terhadap produk dalam negeri. Nah, kita sebagai warga negara yang baik harus cinta produksi dalam negeri. Tanpa kita yang membeli, tanpa kita yang memakai, nanti semua hasil-hasil pabrik kita di Indonesia akan kedaluarsa. Makanya Anda, Bapak juga ya, kita pakai produk dalam negeri. Satu contoh kecil, pakaian. Ya, pakaian ini Bapak pakai enggak buatan warga sendiri. Kita beli. Ekonomi masyarakat bisa meningkat. Nah, itulah beberapa ancaman dalam bidang ideologi. Nah, kita lihat lagi. Ancaman ideologi dari luar. Nah, maaf, yang tadi dari dalam itu ya. Yang tadi dari dalam negeri, yang sekarang dari luar. Ancaman dari luar itu contohnya seperti maraknya berbagai kebudayaan dan paham baru dari luar negeri. Banyak sekarang budaya kita mendapat pengaruh asing. Ya, banyak sekali. Maka kita harus selektif memilih mana yang sesuai dengan budaya kita ambil. Yang tidak sesuai, kita tolak. Nah, di sini yang diperlukan adalah mental kita. Yang kedua, adanya campur tangan politik dari badan-badan asing di dalam negara kita. Seperti Bapak sebut tadi, karena negara kita kaya, biasanya ancamannya itu juga datangnya dari badan-badan internasional ataupun regional. Nah ini ya. Yang ketiga, maraknya media propaganda asing. Itu dia membuat sebuah propaganda. Mungkin sekarang lebih dikenal dengan berita hoax gitu ya, hoax. Itu propaganda yang tidak benar untuk menjelekkan atau menjatuhkan sebuah negara. Adu domba yang dilakukan pihak asing. Kita diadu domba. Jangan sampai terulang peristiwa sejarah kita zaman dulu. Kita bisa dikuasai orang asing karena politik orang asing mengadu domba kita. Kita semua saudara, tidak bisa diadu domba. Kelima, pemberlakuan aturan-aturan tertentu yang dilakukan oleh pihak-pihak asing. Dia itu sering menekan sebuah negara dengan aturan-aturan kalau kita membutuhkan dia. Ya. Di dalam nego sebuah negara karena sesuatu hal yang mana satu pihak menginginkan sesuatu di negara itu, disinilah negara asing itu bisa menekan, mencari untung. Ya. Ini juga termasuk ancaman ideologi. Nah berikutnya, ancaman integrasi nasional di bidang ideologi, ancaman perpecahan, yang mungkin kita bisa pecah, tidak bersatu lagi dalam bidang ideologi, ini dapat berkaitan dengan yang nomor A, melemahnya pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa. Nah sekarang, generasi sekarang sudah Bapak lihat pemahamannya terhadap ideologi negara kita sudah sangat berkurang. Sekarang kalau anak-anak mendapatkan pelajaran ini, PPKN misalnya ya, semuanya ngantuk gitu. Tidak menarik mungkin, ya memang tidak menarik. Karena anak-anak itu inginnya yang beda itu ya. Sehingga karakter bangsa kita sekarang sudah melebar dari realnya. Tidak seperti yang diharapkan. Nah untuk itu marilah kita sekarang
perkuat iman kita, kita tetap pertahankan ideologi bangsa kita. Yang nomor B, tumbuhnya gerakan separatis. Ini pengacau ini ya. Gerombolan pengacau yang ingin diperhatikan oleh internasional, dunia luar, agar dia dapat dukungan. Ini ya, para separatis ini. Di Papua ini banyak ya. Di Papua. Kemudian di pedalaman Aceh. Ini banyak ada gerakan separatis. Ini bersenjata dia. Karena perbedaan ideologi. Nah seperti tadi Bapak sebutkan bahwa si Rizik ingin mendirikan negara Islam. Nomor C, rusaknya etika dan moral bangsa. Kenapa bisa rusak? Karena pengaruh budaya luar. Kita tidak teguh lagi kepada budaya bangsa sendiri. Nah itu ancaman ideologi dari luar negeri. Anak-anak, karena waktu kita sudah lebih sedikit, maaf, Bapak akhiri dulu sampai di sini. Minggu depan kita akan lanjutkan tentang yang ini ya, ancaman di bidang politik dan seterusnya. Nah untuk itu, pada hari ini Bapak cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan apabila Anda ingin bertanya, nanti kita di dalam, mudah-mudahan nanti cepat kita bisa tatap muka langsung di sekolah, di sana kita nanti akan berdiskusi lebih banyak. Nah Bapak minta maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan banyak Bapak salah kata, Bapak mohon maaf. Dan ini sekarang kita akhiri dengan mengaturkan Paramo Santi. Om Sante 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 Om. Selamat pagi. Anu ya bos tutup. Masa ada teman udah Tes. Oke, hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran Libar. Sebelum itu kita awali dulu dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Oke. Minggu lalu kita udah ngomong tentang spirit
liquor sama wine. Oke, sebelum kita mulai pembahasan, Pak mungkin agak review sedikit tentang pembelajaran minggu lalu yang diajarin sama Bu Harinya. Kira-kira untuk liquor, apa liquor itu kira-kira? Kita ingat kembali. Ya, apa itu liquor? Coba yang what? Oke, Novika. Baik, liquor merupakan minuman campuran antara spirit dengan satu atau beberapa aroma atau perasa dan satu pemanis. Novika. Kelas apa Novika? Ya. Kelas Novica. Kelas ya. Kelas 11 AP2. 11 AP2. Nomor berapa? Nomor absen 19. Oke, terima kasih Novica Marta. Ya. Yang lain mungkin ada yang mau melengkapi? Tadi udah ada temannya. Oke, Dewa Ayu. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang. Liquors adalah minuman campuran antara spirit dengan satu atau beberapa aroma atau perasa dan zat-zat pemanis. Liquors adalah alcoholic beverage yang dibuat dengan bahan dasar spirit yang ditambah spirit, flavoring agent, sweetening agent. Sweetening agent terdiri dari sugar, honey, dan sirup, dan coloring agent. Pada mulanya, para birawan dari Prancis dan Italia abad pertengahan membuat suatu minuman untuk tujuan pengobatan dengan mencampur spirit dengan herb. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Dewayu Purnama. AP berapa Dewayu? 11 sampai 10. AP 10. Oke. Ya. Terima kasih. Oke, dari Novica sama Dewayu, seperti yang diomong sama temannya, liquor itu adalah minuman campuran antara spirit dan beberapa zat-zat perasa, jadi pemanis. Jadi pada awalnya seperti yang dibilang sama Dewayu itu sebenarnya liquor ini dari Italia, ya abad pertengahan, yang dibawa oleh biarawan Prancis. Jadi biarawan itu orang-orang yang religius ceritanya. Ya, dia membuat minum itu bertujuan untuk pengobatan. Ya, dengan mencampur spirit dan herb. Herb itu Pak lupa jadinya. Herb itu bahan-bahan yang terbuat dari daun-daunan. Jadi Jadi bahan-bahan kayak ada kayak oregano, kayak mint, yang itu herb namanya. Ya. Jadi basicnya sebagai tujuannya pengobatan. Tapi lama-kelamaan akhirnya menjadi sebuah liquor. Ya, karena basicnya sebenarnya minuman seperti yang Pak bilang jauh-jauh sebelumnya. Minuman beralkohol itu sebenarnya basicnya dia sebenarnya untuk pengobatan. Ya, kalau beda dengan kita, orang-orang kita minum alkohol pasti untuk memabukkan. Tapi kalau di luar sana minum beralkohol itu fungsinya untuk menghangatkan badan karena cuaca yang dingin. Jadi biasa disebut minuman dewa juga karena itu akan mempertahankan hidupnya mereka dari hawa yang dingin. Ya, jadi itu minuman spirit. Ya, bahan dasarnya liquornya. Bahan dasarnya itu spirit, flavoring agent, jadi perasa, sweetening, pemanis, sama coloring, pewarna. Ya,
rasa itu bisa diambil dari berbagai macam, dari buah, dari herb tadi kayak mint, daun mint. Jadi dari buah, jeruk, semuanya, lemon dan lain sebagainya. Sweetening itu dari gula, dari madu dan lain sebagainya yang rasanya manis. Ya, terus coloring bisa dari buah, bisa dari herb. Ya, kalau dari buah kayak orange, kayak strawberry itu kan bisa rasa ya. Terus untuk metodenya ada namanya infusi, ada perkulasi. Ya, kalau infusi itu, oke, di sini sudah ada sih sebenarnya. Ada yang bisa menjelaskan nggak lebih simpel tentang apa itu infusi sama perkulasi? Ayo. Coba apa itu infusi sama perkulasi? Ya, ada yang bisa jelasin nggak? Infusi, perkolasi. Oke, kalau nggak ada. Oke, pembuatan liker itu ada 2 jenis. Ya, cara bikinnya ini. Yang pertama namanya infusi. Jadi infusi itu dia direndam dengan bahan-bahan. Dari spirit itu direndam dengan bahan-bahan. Apakah itu lemon, orange, buah-buahan, herb, itu direndam dalam jangka waktu tertentu. Jadi dulu mungkin sekitar 2 atau 3 tahun lalu pernah ngetren namanya infused water. Kalau kalian mungkin pernah mengalaminya, semua orang di sekolah bawa infused water. Air dengan rendaman orange, dengan rendaman lemon, dengan rendaman timun dan lain sebagainya. Itu namanya infused water. Jadi dengan cara diinfusi, ya direndam. Tapi kalau bikin liker itu direndamnya lama. Ya, jadi poinnya biar biar spirit itu berasa dengan liker. Oke. Terus yang kedua itu namanya perkolasi. Kalau perkolasi itu dia lebih simpel. Simpelnya kayak gimana? Simpelnya kayak bikin teh yang diseduh. Itu perkolasi, teh yang diseduh. Yang diseduh kayak tempo dulu, bukan yang sekarang. Kalau sekarang kan udah ada sasetnya, jadi tinggal celempung. Ya, kalau yang zaman dulu, jadi ada daun teh ditaruh di tempat saringan, terus disiram sama air. Jadi aroma teh itu akan turun ke gelas. Jadi perkolasi dia hampir kayak gitu. Cuma dia dilakukan berulang-ulang dengan cara disiram terus berulang-ulang untuk mendapatkan aroma dan rasa yang diinginkan. Ya, ini ada beberapa jenis liker. Mungkin minggu lalu udah diomong sama ibunya. Oke. Oke, sekarang wine. Nah, kita review sedikit tentang wine. Oke, ada yang bisa jelasin apa itu wine? Bella? Selamat pagi, Pak. Mana Bella ini? Kenapa tampangnya nggak kelihatan ini? Ntar dulu, Pak. Ya, coba Bella. AP berapa Bella? AP 7, Pak. AP 7. Iya. Nomor? Nomor 11. 11. Oke. Oke, silakan Bella lanjut. Apa itu wine? Wine adalah minuman beralkohol yang dihasilkan dari peragian buah anggur. Istilah wine hanya digunakan untuk minuman hasil fermentasi dari anggur. Kalau dibuat selain dari anggur, maka nama wine harus menyertakan nama bahan yang dipergunakan. Misalnya, rice wine, apple wine, dan lain-lain. Oke, terima kasih Bella. Jadi udah Sama-sama, bisa dibaca tadi. Jadi wine itu dia minum beralkohol yang dihasilkan dari proses peragian. Ya, proses peragian. Jadi proses membuat minuman itu ada yang namanya fermentasi atau peragian, ada disuling, ya, ada proses ganda,
ada fortified, ada squash dan lain sebagainya. Itu udah kita bahas waktu ini. Jadi itu adalah cara bikin wine. Ya. Biasanya wine itu identik dengan anggur. Ya, kalau udah ngomongin anggur itu pasti wine. Tapi tidak semua wine terbuat dari anggur, bisa dari apel, dari rice. Namanya rice wine. Atau biasa juga disebut dengan kalau rice wine kayak bukan, kalau brem beda. Ada brem kayak kalau di Bali ada brem ketan kayak gitu ya. Nah, itu dia termasuk ke rice wine. Ketan itu kan termasuk ke rice dia. Ya. Di apple wine juga ada. Terus ini beberapa jenis wine, mungkin akan Pak sedikit ginikan sedikit ya. Jadi ada natural still wine, jadi wine yang benar-benar masih natural. Ya, yang natural still wine itu ada 3. Ya, ada red, ada white, sama ada apa namanya, rose. Ya, terus ada sparkling wine. Ya, sparkling wine itu sebenarnya ada sparkling wine itu adalah wine yang bersoda. Ya, wine yang diisi soda. Cara mengisinya ada 2. Ada yang namanya impregnation, ada yang namanya champenoise. Impregnation itu dia disuntikkan, diinjeksi. Ya, diinjeksi jadi wine yang sudah jadi diisi CO2. Itu namanya impregnation. Ya. Terus champenoise itu dia dikasih ragi dan gula. Jadi wine difermentasi lagi. Biar ragi dan gula itu dia akan menimbulkan CO2. Ya, ragi dan gula akan jadi CO2 dia. Difermentasi lagi biar dapat CO2 ya. Dari dari cara pembuatannya ini berarti sparkling wine itu bisa dibagi menjadi 2 ya. Ada yang namanya Champagne. Champagne itu the king of wine ya. Champagne ini dibuat di daerah Prancis ya, yang menggunakan model champenoise kayak tadi. Cuma yang di daerah Champagne aja yang bisa mempergunakan nama Champagne. Ya. Sedangkan ada other sparkling wine. Jadi ada sparkling wine itu dia sparkling wine tapi bukan Champagne. Jadi dia otomatis levelnya lebih di bawah lagi dibandingkan Champagne. Ya, ini ada beberapa kode, Pak tidak akan jelaskan karena ibunya sudah. Ya. Terus yang ketiga itu aromatis. Ada 45 wine, sorry. 45 wine itu jadi dia ditambahkan dengan kadar alkohol. Ya, itu namanya 45 wine. Ini penyimpannya sudah. Terus kalau aromatis diberi aroma rempah-rempahan atau bumbu-bumbuan. Ya, kayak apa namanya? Kayak martini, ya itu termasuk ke aromatis wine. Oke. Oke. Ya kayak sweet vermouth yang kayak gitu ya. Oke, nah ini penyajian wine udah. Sekarang kita bahas tentang bir. Oke. Apa itu bir? Nah. Ya. Ini udah ada kok sebenarnya bacanya, tinggal baca. Ngomong-ngomong, oke. Kalau bisa, tolong videonya di-on kan semua. Ini nggak ada yang mau kelihatan tampangnya nih ya. Si Eca kelihatan tukubnya. Sinta Purnama juga tukubnya kelihatan. Ayo videonya on ya. Oke, Bella. Bella lagi. Nah, Cynthia Purnama udah kelihatan gidarnya dikit. Wiro. Yuk. Bella, silakan. Bir pertama kali dibuat oleh orang Mesir. Unmute dulu, Nek. Bella. Siapa? Unmute dulu. Udah Tes. Udah, Pak. Oh, udah, nggak kedengeran tadi. Yuk, lanjut.
Bir. Bir pertama kali dibuat oleh orang Mesir pada abad ke-17 sebelum Masehi. Perusahaan bir pertama kali dibuka terdapat di Philadelphia, Amerika Serikat pada tahun 1637. Proses pembuatan bir dinamakan brewing. Bir merupakan minuman beralkohol 4% sampai 9% yang berisi karbon dioksida dan dibuat dari barley, hop, sugar, water, yeast, dan finning. Oke, finning. Oke, terima kasih Bella. Sama-sama, Pak. Oke, seperti yang diomongin sama temannya, jadi bir itu yang bawa pertama itu orang Mesir, ya abad ke-17 berarti tahun sebelum Masehi. Ya, kalian bayangkan sebelum Masehi mereka sudah mengenal bir. Ya, tapi dipopulerkan di Amerika, ya Amerika Serikat tahun 1637 ya. Biasanya bir ini dijual di sebuah kedai minuman biasanya yang namanya tavern. Jadi kedai minuman yang menjual khusus minum bir itu namanya tavern. Ya. Jadi di Amerika ini bir udah ada tahun 1637 diperkenalkan. Sekarang kebanyakan orang Amerika atau luar negeri biasanya identik sekali dengan minuman bir ini, ya. Oke. Jadi bir itu dia minuman beralkohol, kadar alkoholnya termasuk rendah, ya. Dia paling kecil sih 4%. Jadi dia nggak begitu dilarang dalam peralkoholan, ya. Jadi bir itu lumayan kecil alkoholnya, ya 4-9%. Yang bersih karbon dioksida CO2, makanya bir itu dia bersoda, ya. Terbuat dari barley, hop, sugar, water, yeast, sama finning. Ya, barley itu sejenis apa ya? Gandum, ya. Hop, bunga lah. Sugar, tahulah. Water, yeast itu dari yeast itu ragi. Sama finning itu dia semacam lendir-lendir dari ikan. Jadi dia fungsinya untuk membersihkan bir itu. Ya. Terus proses bir itu namanya brewing. Ya, proses bir itu namanya proses brewing. Ya. Oke. Ini ada beberapa proses brewing. Ya. Jadi barley itu yang seperti Pak bilang itu gandum itu dia direndam, ya, sampai berkecambah, dikeringkan lalu ya di roasting. Jadi kayak bikin kopi dia dikering, roasting. Setelah roasting itu namanya malting, ya, masnya namanya, terus mash malt. Jadi itu namanya malt setelah di roasting. Setelah itu lalu diulek, ditumbuk, ya. Dicampur dengan air panas hingga menjadi mash. Tahu mash kan? Kayak mashed potato. Jadi dia lembut. Ya. Kayak sereal dia. Mash terus ditambahkan pada jadi hasil campuran hop sama gula, ya. Itu namanya priming, ditambahkan pada mash. Jadi campur ini dipadatkan dengan cara direbus. Setelah jadi mash kayak mashed potato dicampur sama hop sama gula, terus direbus. Hop itu sejenis bunga seperti yang Pak bilang. Dia yang membuat bir itu beraroma. Ya. Terus direbus. Ya, direbus. Setelah direbus, udah agak padat, ditambahin ragi. Ya. Didiamkan beberapa saat hingga dia terdapat proses dari pembuatan bir. Ya. Setelah itu jadilah dia bir, namanya bir masih muda. Lalu dijernihkan dengan menambahkan finning. Jadi finning itu dia cairan lemak dari perut ikan, ya, itu yang ditambahkan. Jadi dia yang mencairkan, yang mengambil kotoran-kotoran daripada bir. Ya, itu prosesnya. Ini ada beberapa jenis bir. Ya, jenis bir di sini ada yang
light, ya bir light ini jadi bir yang biasa diminum sehari-hari dengan rasa yang cerah itu kayak jadi dia bir yang ada di pasaran ya dengan yang biasa kalian beli yang sudah sering beli bir. Terus ada black beer. Black beer ada kayak Guinness, itu dia termasuk ke black beer dia. Ya, dia aroma malt sangat kuat. Ya, terbuat dari malt yang dipanggang dengan kering atau over pun ceritanya. Ya, terus ada ale. Aroma hop yang sangat kuat, lebih berat, tapi dia lebih manis dari bir biasa. Ya. Terus yang selanjutnya ada special beer. Bir yang dibuat dengan proses berganda, jadi double prosesnya. Jadi dia otomatis rasa hopnya lebih daripada bir biasanya dan disimpan lebih lama untuk pengumuran. Jadi berumur dia birnya. Ya, bir sih biasanya bisa bertahan, tapi ada beberapa yang enggak ya. Jadi dia beraroma keras dengan warna kehitaman. Ya. Terus selanjutnya ada lager beer. Ya. Lager berwarna cerah, rasa lebih ringan. Jadi ini biasa juga dijual di pasaran. Ya. Terus, terus yang terakhir itu ada namanya drag beer. Drag beer itu biasa disimpan di dalam tong. Jadi atau kontainer ya dihidangkan dengan tekanan penuh dengan menggunakan gas. Jadi kalau kalian perhatikan, kalau kalian pernah beli bir, nggak ada sih di toko-toko yang gini. Kalau beli bir kalian mungkin di bar, ya di bar bukan di Circle K atau mana. Kalau di bar kalian akan disuguhkan bir per gelas. Ya, bukan berarti birnya itu di botol, dibuka, disajikan di gelas, enggak. Yang disajikan itu dengan drag beer. Ya, jadi dia ada 1 galon bir, dia disedot memakai bar drag beer unit. Jadi dia disedot menggunakan drag beer unit itu, lalu disajikan sama tamu. Jadi birnya udah langsung dingin dia. Ya. Birnya udah langsung dingin, jadi bagusnya drag beer ini kita nggak repot lagi bawa botol. Kenapa? Karena botol itu lumayan berbahaya. Ada yang mabuk dan lain sebagainya, itu botol biasanya bisa punya kaki, dia bisa terbang, dia kan kayak gitu ya botol. Tapi kalau pakai drag beer akan lebih aman. Kenapa? Karena kalau gelas tamu udah habis, dia akan nambah lagi, kita ambil gelasnya, nggak kita biarkan di meja. Sedangkan kalau botol kan, tamu mesen dase ada botol, nambah bin tetap nambah botol, jadi kelihatan banyak botol kayak waktu kalian basar tuh ya, makin banyak botol makin keren karena ya, kan keren kan, botol nang 100 sisi ya di meja ya, padahal minum aja 100 sih masih gitu ya. Jadi kalau di bar nggak bisa kayak gitu. Jadi pakai gelas. Begitu selesai di clear up gelasnya, kita pakai lagi. Jadi satu lebih aman, 2 lebih higienis ya. Kenapa higienis? Karena langsung dia di drag, tidak disimpan karena botol kan bisa aja bocor, tutupnya dan lain sebagainya. Terus otomatis lebih praktis. Ya, begitu mesen tinggal tuang. Jadi itu sangat praktis. Cuma, ini ada cumanya. Kalau drag beer itu dia ketahannya lebih pendek. Jadi biasanya kalau drag beer itu dia bertahan, jadi expired-nya mungkin sekitar 3 atau 4 bulanan. Sedangkan kalau bir yang di botol, expired-nya bisa sampai tahunan. Ya, dia dikemas. Tapi kalau drag beer itu dia karena dia di bawahnya ada tekanan udara. Kalau kelamaan udara itu akan jadi bakteri lagi, gitu ya. Jadi itu negatif daripada drag beer. Tapi so far bir itu memang menjadi suatu kebutuhan untuk para tamu.
Ya, karena mereka sudah terbiasa makan, minum bir. Kalau kita, kalau nggak ada air putih, susah kayaknya masuk makanan. Tapi mereka sudah terbiasa karena setiap hari kayak gitu. Jadi itu tentang bir. Nah, terus yang terakhir itu ada other spirit namanya ya. Other spirit di sini ada tequila. Banyak yang bilang tequila ini masuk ke 5 basic spirit. Ada yang enggak. Jadi tequila bisa masuk ke 5 basic spirit. Yang hilang apa? Yang hilang itu si whisky. Karena whisky dia bukan spirit, bukan asli spirit, tapi dia bagian dari wine. Jadi wine jadinya ke whisky dia. Tapi banyak juga yang bilang itu. Jadi terserah. Ntar kalian cari referensi lagi. Jadi tequila ini dia spirit dari Meksiko. Ya, dari proses destilasi dari jus cairan pohon sejenis kaktus. Sejenis, tapi nggak kaktus sih. Kalau mungkin kalian pernah lihat, jadi pohon falki ini dia pohonnya di bawah bulat. Jadi dia daunnya agak memanjang, kayak daun apa ya? Pokoknya memanjang, tajam-tajam. Jadi yang dicari itu buah di tengahnya. Ada buah kayak kul ya, kayak kul gitu ya, kayak kul. Pokoknya bulat. Buahnya itulah yang dicari. Ya, itu dicari. Terus itu diproses. Ya, dibelah, direbus dulu. Terus jadi serat-seratnya itu diperas, baru difermentasi, didestilasi. Ya, disuling dia. Maka dia akan menjadi tequila. Ya. Jadi minum yang terkenal kayak tequila sunrise kayak gitu ya. Itu dia masuk ke tequila. Yang kedua itu ada namanya aquavit. Dia spirit dari Skandinavia. Ya, didestilasi dari padi-padian, kentang, dan karawai. Ya, yang menjadi istilah bedanya itu namanya dia ada karawai, jadi sejenis tumbuh-tumbuhan. Ya, hampir sama dengan vodka, cuma dia ada taman karawai. Sedangkan kalau tequila dari Brasil, dari umbi ketela pohon, selesawi. Ya, spirit dari selesawi. Ya, jadi ketela pohon diparut, diisi air kayak santan, diperas, destilasi, disuling. Jadilah dia Brazilian spirit. Ya. Terus kalau yang terakhir tuh ada namanya Okeloha, spirit dari destilasi adonan pohon taro-taroan, ya, dari Hawaii, taro-taroan. Jadi sejenis kayak apa ya taro-taroan tuh? Sejenis kayak apa namanya? Pandan. Ya, kayak pandan dia dari Hawaii. Jadi itu hasil destilasi. Jadi itu ada beberapa minuman yang beralkohol ya, dari spirit, dari liquor, dari wine, dari bir, sama dari other spirit. Ya, jadi kira-kira segitu dulu. Ada pertanyaan nggak? Sebelum Pak akhiri, kita lanjutkan mungkin minggu depan dengan metode-metode pencampuran minuman campuran. Kira-kira ada pertanyaan nggak dulu? Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan. Dewa Ayu mana nih? Wait. Yuk, Dewa Ayu. Pak, mau bertanya tentang tugasnya di e-learning itu, Pak. Ya. Kan di tugasnya di e-learning itu nomor 4 sama 5 itu kan disuruh menyebutkan 6 jenis minuman non alkoholik, dan nomor 5 itu minuman alkoholik. Kan minuman alkoholik Bapak suruh sebut 6. Di sini kan cuma ada 5, lagi 1 apa, Pak? Ntar dulu. Dewayu yang ngajar Pak apa Bu Gustinya? Bapak. Bapak ya? Ya.
Pertanyaannya apa tuh? Kan di soal e-learning itu nomor 5 apa nomor 4 pokoknya menyebutkan tentang minuman 6 minuman alkoholik dan masing-masing 2 contohnya gitu. Dan alkoholik ini kan dibilang cuma 5. Lagi 1 apa, Pak? Kan ada spirit, liquor, wine, beer, dan other. Itu aja kan? Lagi 1. Itu kan jenis-jenis dari minuman alkoholik. Iya. Kalau alkoholik kan bisa vodka dan lain sebagainya, itu kan termasuk juga. Kan jenis-jenis dan contohnya berarti misalnya spirit berarti vodka itu juga termasuk jenisnya berarti Pak ya? Oh iya. Nanti baru contoh vodkanya itu gini gitu ya Pak ya? Ya kayak gitu dah. Pak lupa soalnya e-learningnya, gininya, soalnya karena di kelas 3. Soalnya tugasnya ada 2 tapi sama soalnya gitu Pak. Gimana? Soalnya ada 2 tapi tugasnya ada 2 tapi soalnya sama 1 sampai 5 sama soalnya. Oh. Ya. Pak ngasih 5 kok soal? Ya 5 tapi soalnya itu 2. Gimana aja? Soalnya itu tugasnya itu ada 2 tapi gininya apa namanya? Soalnya itu sama keduanya Pak di tugasnya itu. Ya, ntar Pak cek lagi ya. Ya ntar Pak cek, ntar bisa tanya di messenger juga ya. Ya Pak. Ya. Ya Jadi Pak. biar gini, biar Pak bingung juga soalnya Pak lupa tentang gininya, apa namanya, tentang pertanyaan yang Pak kasih di e-learningnya. Iya Pak. Ya karena gini, karena terlalu banyak gininya kan memorinya kalau nggak Pak cek dulu apa yang dimaksud, jadi agak sedikit bingung jadinya. Ya ntar Pak cek dulu tugasnya seperti yang dibilang, soalnya kan ada 2 orang yang ngajar, ya ada Pak ada ibunya. Ya ntar Pak cek dulu ya. Ntar messenger juga boleh, WA juga boleh ya. Nih, selain itu ada pertanyaan tentang materi ini? Ada nggak? Oke, kalau nggak ada, kita akhiri dulu sampai di sini. Mungkin kita ketemu minggu depan, kalau dijadwalkan ya. Kalau nggak, mungkin minggu selanjutnya. Oke, sekian dulu dari Pak. Jadi, Pak tutup dengan Prama Santi. Om Santi.